Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan, semua stadion radio disegel oleh Jepang. Tetapi, Sultan Syahrir dari golongan muda mendengar kabar ini melalui radio BBC. Ia segera memberitahu peristiwa tersebut kepada Soekarno, Muhammad Hatta, dan kepada golongan muda. Supaya berlagu of Japan and the Japanese government and the Japanese Imperial General Headquarters to sign the instrument of surrender at the place. Assalamualaikum, Bung. Ada apa? Jepang telah kalah. Kita harus memproklamasikan kemerdekaan. Tidak bisa begitu. Kita harus memperjuangkan bersama Bung Karno. Kami ingin menemui Bung Karno. Kang Mas, di luar ada yang mencari. Suruh mereka masuk. Baik. Tuan-tuan, silakan masuk. Permisi, Bung. Ya, silakan masuk. Maaf, ada apa ya kalian kemari? Saya mendengar berita bahwa Jepang telah kalah dari sekutu karena daerah Nagasaki dan Hiroshima telah dibom atom. Oleh karena itu, kita harus cepat memproklamasikan kemerdekaan. Apakah tidak terburu-buru? Sedangkan informasi akan kekalahan Jepang tersebut belum tentu benar adanya. Dan saya belum siap untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia karena saya masih mencari kebenaran berita tersebut. Baiklah, jika itu mendapat Bung, kami pamit. Pada tanggal 15 Agustus 1945, golongan muda mengadakan rapat di Gedung Mikrobiologi Jalan Pegangsaan Timur nomor 13 Jakarta. Kalah, negara ini punya dua pilihan, besar karena mandiri atau menjadi budak karena dimanfaatkan. Sabar, Sultan Syahrir. Tetapi mereka tetap menolaknya. Jika mereka menolaknya, kita akan bicarakan lagi. Saya akan ke rumah Soekarno bersama golongan muda. Baiklah. Selanjutnya, Wikana, Darwis, dan para golongan muda lainnya tiba di kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta dengan maksud menyampaikan hasil-hasil keputusan rapat. Assalamualaikum, Bung. Waalaikumsalam. Selamat malam, Bung. Ya, selamat malam. Silakan masuk. Ada apa kalian kemari? Bung, saya ingin kau memproklamasikan kemerdekaan malam ini juga. Tapi saya belum siap. Bung, apabila engkau tidak memproklamasikan pada malam hari ini, maka esok akan ada pertumpahan darah. Borok dari saya. Saya sebagai ketua PPKI, saya tidak terima. Saya akan bertanya kepada anggota-anggota saya. Baik, jika itu mau, Bung, kami pamit dulu. Karena masing-masing mempertahankan pendapatnya, para golongan muda bergegas untuk meninggalkan kediaman Soekarno. Kemudian, para golongan muda segera mengadakan rapat di Jalan Cikini nomor 71 untuk membicarakan masalah ini. Yang harus kita lakukan, Bung Karno dan Bung Hatta tidak menyetujui proklamasi ini. Mereka masih belum percaya bahwa Jepang telah kalah. Begini saja, saya mengusulkan Soekarno dan Bung Hatta kita asingkan saja keluar kota agar terhindar dari pengaruh Jepang. Apakah kalian setuju? Tapi yang saya bingungkan di mana kita akan bawa mereka. Bagaimana kalau kita membawa mereka ke Rengas Dengklok ke Karawang? Karena di sana keamanan mereka sudah pasti terjamin. Kami setuju. Hasil rapat tersebut, para golongan muda memutuskan untuk mengasingkan Bung Karno dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok agar terhindar dari pengaruh Jepang di Jakarta. Assalamualaikum, Bung. Salam. Bung, ayo ikut kami ke kota. Baiklah, tetapi saya bersiap dulu. Baiklah. Assalamualaikum
Baiklah, jika Guntur, Permati, dan Bung Hatta ikut juga, saya akan ikut. Baiklah kalau begitu. Silakan kalian siap dulu. Kami akan menunggu kalian di luar. Susu Guntur. Bung, berhenti Bung. Karena susu Guntur yang tertinggal, rombongan akhirnya bertukar mobil karena mobil yang ditumpangi Soekarno harus kembali ke Pegangsaan untuk mengambil susu Guntur yang tertinggal. Apalagi tujuan kalian membawa kami ke sini? Tanya apa mau kalian hingga kami dibawa ke sini? Kami ingin Bung Karno dan Bung Hatta memproklamasikan kemerdekaan tanpa campur tangan Jepang. Tanpa Jepang, kita bisa merdeka sekarang juga. Jepang sudah menyerah, ini saat yang tepat. Mengapa kalian terlalu percaya bahwa mereka sudah menyerah? Kan sudah saya bilang kemarin bahwa tunggu arahan dari Jepang. Jepang akan memerdekakan kita. Jika Indonesia merdeka di bawah bantuan Jepang. Benar. Kami para pejuang ingin merdeka menjadi pada kami, bukan hadiah dari Jepang. Itu benar Bung, bila kita merdeka atas hadiah Jepang, itu artinya kita bentukan Jepang. Kita bisa saja dijajah lagi oleh Jepang. Keesokan harinya, Subarjo mencari Bung Karno dan Bung Hatta, tetapi mereka tidak ada di kediamannya. Lalu, Subarjo bertanya kepada Wikana dari golongan muda. Kira-kira kemana Bung Karno dan Bung Hatta ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalian bawa kemana para tokoh nasionalis? Saya tidak tahu. Jangan bohong kamu. Rasanya tidak arif jika kalian tidak menyembunyikan para tokoh nasionalis itu. Tidak arif bagaimana? Saya sudah memberitahu mereka, tapi mereka tetap menolaknya. Percayalah, besok paling lambat pukul 12 siang mereka harus memproklamasikan kemerdekaan. Kalau tidak, nyawa saya lah menjadi taruhannya. Ya sudah, kalau begitu kita ke Kerawang sekarang. Pada pukul 17.30 sore, Subarjo yang ditemani oleh Wikana tiba di Rengas Dengklok untuk menjemput Bung Karno dan Bung Hatta. Ada apa Bung? Karena golongan muda masih ragu kepada golongan tua, maka terjadilah percakapan antara Subarjo dan Subeno. Bagaimana jika besok tidak berhasil? Rasanya tidak mungkin. Perjalanan menuju Jakarta dan proses pembuatan proklamasi memakan banyak waktu. Bagaimana kalau besok jam 6 pagi? Baiklah, saya akan berusaha sekuat tenaga saya. Besok jam 6 pagi harus selesai semua. Jika tidak selesai, gimana? Jika pukul 12 siang belum selesai juga, maka nyawa saya lah menjadi taruhannya. Sesampainya di Jakarta 16 Agustus 1945 pukul 10 malam, Soekarno mengantarkan anak dan istrinya pulang terlebih dahulu sebelum beliau merumuskan naskah proklamasi bersama para pemuda. Ayo Bung, kita ke rumah Laksamana Maida. Baik, tapi saya akan mengantar anak dan istri saya dulu. Baiklah. Hati-hati Kang Mas. Iya. Saudara-saudara sekalian, bagaimana bunyi naskah teks proklamasi ini? Dimulai dari Anda, Bung, karena di antara kami kata bahasa mulai yang paling baik. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Lanjut saja, Bung. Hal-hal mengenai pemindahan dan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo singkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama Wakil-Wakil Bangsa Indonesia.
以上に設置用の対応ください。 Gimana senama Ida bilang silakan menggunakan fasilitas yang ada. Terima kasih. Setelah itu, Soekarno menyuruh Sayuti Melik untuk mengetik teks proklamasi. Sayuti yang didampingi oleh BM Diah mulai mengetik naskah proklamasi. Beberapa kata diganti oleh Sayuti Melik, yaitu kata tempo menjadi tempo, dan kalimat wakil-wakil bangsa Indonesia menjadi atas nama bangsa Indonesia. Sementara naskah asli tulisan Soekarno diremas-remas lalu dibuangnya. Kemudian BM Diah mengambil dan menyimpannya. Lalu siapa yang akan menandatangani naskah ini? Bagaimana naskah ini ditandatangani oleh para hadirin pada hari ini? Saya rasa jangan, itu terlalu banyak menurut saya. Lebih baik Bung Karno dan Bung Hatta yang menandatangani atas nama bangsa Indonesia. Setuju. Lalu kapan kita akan melaksanakan proklamasi ini? Bagaimana jika proklamasi dilakukan besok pada tanggal 17 Agustus? Saya setuju, Bung. Lebih cepat lebih baik. Tapi pukul berapa kita akan melaksanakannya? 10 pagi bagaimana? Setuju. Baiklah, saya akan menyuruh Fatmawati untuk menjahit bendera. Alhamdulillah, acara berjalan dengan baik dan lancar sampai saat ini. Terima kasih sudah menemani saya di saat-saat seperti ini. Terima kasih juga kepada Gusti Allah karena telah memberi kelancaran pada bangsa ini. Oh iya, apakah Bapak sudah memikirkan proses proklamasi untuk hari? Sudah deh, acara akan dilakukan besok jam 10 pagi dan dilakukan juga pengibaran bendera. Bukankah kita belum memiliki bendera? Ya ampun, saya sampai lupa. Bagaimana kalau tema saja yang membuat bendera itu? Baik, akan saya buat. Lalu akan kita namai apa bendera itu? Saya juga belum tahu akan dinamai apa bendera itu. Bagaimana jika sangsaka merah putih, yaitu bendera pusaka yang berwarna merah dan putih? Boleh juga. Terima kasih sudah membantu saya.
Jumat pagi pukul 10, semua orang telah berkumpul di halaman depan rumah Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur 56, Jakarta untuk menyaksikan proklamasi kemerdekaan. Kemudian, Bung Karno dan Bung Hatta keluar ke serambi depan rumah diikuti Ibu Fatmawati. Bung Karno mendekati mikrofon sebelum membaca proklamasi dan mengucapkan pidato. Saat sebelum upacara dimulai, Soekarno meminta Trimurti untuk mengibarkan bendera Sang Saka Merah Putih. Siap. Luruskan. Lurus. Langkah tegap maju. Jalan. Belok kanan. Jalan. Jalan di tempat. Gerak. Henti. Gerak. Maju 3 langkah. Jalan. Hadap kanan, hadap kiri. Gerak. Kerjakan. Bendera siap. Lurus kepada bendera merah putih. Hormat. Gerak. Tegak. Gerak.
Saudara-saudara sekalian, saya telah minta saudara-saudara hadir di sini untuk menyaksikan satu peristiwa maha penting dalam sejarah kita. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Bahwa sekaranglah datang saatnya untuk menyatakan kemerdekaan kita. Saudara-saudara, dengan ini kami nyatakan kebulatan tekad itu. Dengarlah proklamasi kami. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Merdeka! 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 Merdeka, merdeka, merdeka. Betapa hatiku takkan pilu, tak gugur melawanku. Betapa hatiku takkan sedih, hamba ditinggal sendiri. Siapakah kini Merdeka, merdeka, merdeka. Pak Penghulu. Pak. Saya terima nikahnya. Bubar. Lu ngapain dah? Gua kan nanti Joy. Ini berapa Joy? Ini Bro, bro. Assalamualaikum Bung. Waalaikumsalam Bung. kok dibuka di luar? Yang punya rumah siapa? Oh semana-mana. Gua ya. Sombong amat. Mau jadi apa lu? Saya sebagai ketua PPKI, saya tidak terima. Apa yang harus kita lakukan? Bung Karno dan Bung Hatta. Harus kita lakukan. Bung Karno dan Bung Hatta tidak mempunyai proklamasi. Asal Apa-apaan nih? Ayo ikut kami ke Karawang. Baiklah, saya akan ikut jika Fatmawati, Muhatta dan Ahmadi. Kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan Telah kalah dari sekutu. Tidak bisa Ijon Chisek Sogo Yo Kudasai. Tidak kenapa di sini mengaku. Tidak mau. Jelek meh.